Tahun 1900-an, tanah Jawa tertunduk lesu, terbelenggu penjajah kejam, punggung rakyat terhimpit beban, kemiskinan merajalela. Di desa terpencil, hiduplah Arjuna, pemuda dengan tatapan tajam dan hati membara. Ia mewarisi semangat juang leluhurnya, menentang ketidakadilan, merindukan tanah Jawa yang merdeka. Arjuna ingin memperjuangkan rakyatnya. Ia sadar, kekuatan fisik tak cukup, ia butuh lebih. Ilmu kanuragan warisan leluhur, ilmu yang terpendam dalam diri Darsa, ayahnya. Seorang pendekar sakti yang memilih hidup sederhana. Darsa enggan mengajarkan ilmu itu. Ia trauma masa lalu. Ilmu kanuragan justru mengundang petaka. Namun, Arjuna tak menyerah. Ia yakinkan Darsa, ilmu itu akan digunakan untuk kebaikan, membela yang tertindas, mengusir penjajah. Tekad Arjuna membara. Ia berjanji pada diri sendiri. Ia akan kuasai ilmu itu. Ia akan perjuangkan rakyatnya. Ia akan bebaskan tanah Jawa. Angin malam menerpa wajah Arjuna. Dingin menusuk tulang. Namun tekadnya tak surut. Ia bersimpuh di hadapan Darsa, memohon dengan sungguh-sungguh. Darsa hanya diam, tatapannya menerawang jauh, seakan terbebani kenangan masa lalu. Ayah, lirih Arjuna, izinkan aku mempelajari ilmu itu. Darsa menghela napas berat. Arjuna, ilmu itu berbahaya. Ia bagaikan pisau bermata dua. Tapi ayah, ilmu itu bisa membantu rakyat kita, mengusir penjajah dari tanah Jawa. Penjajah hanyalah satu dari sekian banyak musuh, Arjuna. Musuh yang sesungguhnya ada di dalam diri. Aku tidak takut, ayah. Aku siap menghadapi segala rintangan. Darsa terdiam. Kata-kata Arjuna penuh keyakinan. Ia melihat semangat juang dalam diri putranya. Semangat yang sama seperti dirinya di masa muda. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan kodok yang memecah malam. Permintaan Arjuna bagai badai, mengguncang tembok tradisi yang kokoh. Darsa terikat adat. Ilmu kanuragan hanya diturunkan pada anak laki-laki setelah menikah. Arjuna, Darsa akhirnya bersuara, adat melarang. Tapi ayah, Arjuna tak terima, kau harus menikah dulu. Itulah tradisi kita. Kecewa menyelimuti hati Arjuna. Ia tak mengerti. Mengapa harus menunggu? Ia ingin segera belajar. Membela rakyat yang tertindas. Namun ia juga harus menghargai adat. Baiklah, ayah. Aku akan menikah. Ucap Arjuna pasrah. Lega mendengar jawaban putranya. Ia tahu keputusan ini berat. Tapi, tradisi harus tetap dijaga. Pernikahan digelar sederhana. Suasana duka masih menyelimuti desa. Penjajah terus menebar ancaman. Namun kebahagiaan terpancar dari wajah Arjuna dan istrinya, Aruna. Gadis desa yang cantik dan baik hati. Usai pernikahan, Darsa memanggil Arjuna. Ia bawa Arjuna ke sebuah goa tersembunyi. Di sana tinggal seorang petapa tua, Mbah Dewandaru, guru Darsa. Mbah, aku titipkan Arjuna. Ajarkan ia ilmu yang kau miliki. Ucap Darsa. Mbah Dewandaru mengangguk. Ia tatap Arjuna tajam. Kau siap, Arjuna? Siap, Mbah. Jawab Arjuna mantap. Perjalanan panjang menti Arjuna. Ia harus lalui bagai ujian. Fisik belajar tentang tenaga dalam, ilmu kebal, dan berbagai jurus silat. 5 rintangan pertama, dendam masa lalu. Latihan demi latihan Arjuna jalani. Ia tak kenal lelah. Tekadnya membara. Ingin segera menguasai ilmu kanuragan. Ia ingin seperti ayahnya. Pendekar sakti yang disegani. Suatu hari saat berlatih, seorang lelaki tua datang. Wajahnya penuh amarah. Ia menantang Arjuna bertarung. Lelaki itu dendam pada Darsa. Ia menuduh Darsa merenggut kebahagiaan keluarganya. Pertarungan tak terelakkan. Lelaki tua itu licik dan kuat. Ia kuasai ilmu hitam. Tubuhnya kebal senjata. Arjuna kewalahan. Namun ia ingat pesan Mbah Dewandaru. Kalahkan amarah dengan ketenangan. Arjuna fokus. Ia serang titik lemah lelaki tua itu. Akhirnya lelaki tua itu roboh. Ia kalah. Sebelum mengembuskan napas terakhir, lelaki tua itu sadar. Ia telah dibutakan dendam. 6. Lelembut penunggu sendang. Ujian tak berhenti di situ. Arjuna harus menghadapi rintangan lain. Kali ini, ia berhadapan dengan makhluk halus. Penunggu sendang keramat, berwujud wanita cantik jelmaan nenek tua. Ia goda Arjuna dengan rayuan maut. Arjuna terpesona, ia hampir terlena. Namun ia ingat Aruna, istrinya yang setia menanti di rumah.
Dengan sekuat tenaga, Arjuna tepis godaan siluman itu. "Pergilah, jangan ganggu aku," teriak Arjuna. Siluman itu marah. Ia serang Arjuna dengan kekuatan penuh. Pertarungan sengit terjadi. Arjuna gunakan semua ilmu yang ia pelajari. Akhirnya, siluman itu berhasil dikalahkan. Mbah Dewandaru tersenyum bangga. Arjuna telah berhasil melewati ujian berat. Ia telah siap menghadapi musuh yang sesungguhnya. Musuh yang mengancam keselamatan rakyat dan tanah Jawa. 7. Kemunculan musuh sejati. Berita tentang kehebatan Arjuna tersebar, sampai ke telinga Kapten Van Dijk, pemimpin pasukan Belanda yang kejam. Ia geram, ia tak ingin ada yang menghalangi ambisinya, menguasai tanah Jawa. Kapten Van Dijk kirim pasukan untuk menangkap Arjuna, namun Arjuna melawan. Ia gunakan ilmu kanuraganya. Banyak tentara Belanda tewas. Kapten Van Dijk murka. Ia bersumpah akan hancurkan Arjuna. Suatu hari, saat Arjuna sedang berlatih, pasukan Belanda menyerang desa. Mereka menjarah harta benda, menyiksa penduduk. Arjuna dan Darsa melawan, pertarungan tak seimbang. Namun, mereka berjuang mati-matian. Di tengah kekacauan, Kapten Van Dijk menculik Aruna. Ia jadikan Aruna sandera, ancaman untuk Arjuna. Section 8. Kehilangan dan tekad membara. "Lepaskan Aruna," teriak Arjuna. "Serahkan dirimu, atau istrimu akan mati," balas Kapten Van Dijk. Hati Arjuna hancur. Ia terjebak. Ia tak bisa biarkan Aruna terluka. Namun, ia juga tak bisa menyerah. Ia harus selamatkan rakyatnya. Tiba-tiba Mbah Dewandaru datang. Ia serang Kapten Van Dijk. Pertarungan dahsyat terjadi. Namun, Mbah Dewandaru tua dan lemah. Ia pun gugur di tangan Kapten Van Dijk. Melihat gurunya tewas, amarah Arjuna memuncak. Ia serang Kapten Van Dijk dengan brutal. Namun, Kapten Van Dijk licik. Ia gunakan Aruna sebagai tameng. "Arjuna, selamatkan dirimu," teriak Aruna. Tanpa ampun, Kapten Van Dijk tikam Aruna dari belakang. Aruna tewas seketika. Hati Arjuna hancur berkeping-keping. Ia kehilangan segalanya, gurunya, istrinya. Dendam membara dalam diri Arjuna. Ia tatap tajam Kapten Van Dijk. Pertarungan hidup mati pun dimulai.